Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenia Pania dari Program Studi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan opini tentang pemberlakuan PPKM oleh pemerintah. Guna mengatasi pandemi corona dan menekan laju penyebarannya, pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan PPKM darurat yang ditetapkan pada tanggal 3-20 Juli kemudian diperpanjang lagi hingga 2 Agustus 2021. Menurut saya, keputusan PPKM yang diberlakukan pemerintah sangat terlambat. Seharusnya dari awal harus sudah diatasi dengan serius. Jika sudah parah seperti ini, kenapa pemerintah baru memberlakukan sistem ini? Untuk saat ini, mungkin pilihan untuk melaksanakan PPKM adalah pilihan yang tepat menurut pemerintah. Karena hanya tinggal cara itu yang dianggap bisa mengurangi penularan yang semakin meluas. Tetapi dengan diberlakukan sistem tersebut, seharusnya pemerintah wajib mengayomi masyarakat, khususnya kalangan bawah, agar bisa mematuhi protokol kesehatan. Tetapi sepertinya PPKM darurat yang diberlakukan pemerintah tidak menunjukkan hasil penurunan kasus COVID yang signifikan. Sehingga pemerintah memperpanjang lagi PPKM karena angka positif di Indonesia bahkan saat ini sudah dianggap menjadi epicentrum COVID di dunia. Jika merujuk data Satgas COVID yang jumlah penambahan kasus sejak PPKM pertama, lonjakan kasus masih terus terjadi. Dengan lonjakan kasus tersebut, saya menilai bahwa PPKM tidak berjalan secara efektif karena disebabkan implementasi di setiap daerah berbeda-beda. Ada yang ketat, ada yang sedang, dan ada juga yang lemah. Seharusnya pemerintah menerapkan kebijakan dengan pengawasan yang ketat di seluruh daerah dengan ditambah edukasi tentang bahaya COVID kepada masyarakat, sehingga PPKM akan lebih efektif karena ada kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksin. Karena menurut saya jika diadakan PPKM tanpa kepatuhan masyarakat akan sia-sia. PPKM darurat ini banyak yang menolak, apalagi ada rencana perpanjangan PPKM. Kalau memang PPKM diperpanjang, harusnya pemerintah mengevaluasi lagi, karena jika terus diperpanjang tetapi tidak menurunkan angka kasus COVID, berarti ada yang salah dalam penyelenggaraannya. Efek perpanjangan PPKM ini menurut saya justru akan membuat masyarakat bawah semakin kesulitan ekonomi, karena masih banyak masyarakat yang perlu bekerja dengan mengandalkan pemasukan harian. Mengapa demikian? Karena penduduk Indonesia kebanyakan golongan bawah dan menengah yang harus bekerja setiap hari keluar rumah demi mempertahankan hidupnya. Tapi kalau tidak salah, PPKM hingga 2 Agustus ini akan ada sedikit kelonggaran. Boleh makan di luar asalkan mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, mampukah pemerintah memberikan jaminan perubahan kehidupan rakyat yang semakin susah? Dengan melihat kondisi kehidupan rakyat, seharusnya ada solusi dari pemerintah agar hidup rakyat menjadi sejahtera. Saya berharap dengan diberikannya bansos termasuk bantuan sembako bisa tepat sasaran sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. Karena jika pemerintah tidak mengayomi atau memenuhi kebutuhan masyarakat selama PPKM darurat, otomatis masyarakat tidak akan mematuhi kebijakan tersebut karena mereka juga manusia membutuhkan makan dan minum. Jika mereka tidak bekerja, maka mereka akan kelaparan. Mereka tidak akan terus diam di rumah menunggu bantuan pemerintah yang tidak pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.